Langsung saja kita persilakan Ustaz kita fali fadilatihi falyatafadhal mashkurah. Saya boleh share ya, share layar supaya bisa lebih fokus. Bisa dibantu untuk izin share layarnya. Ustaz Amirullah, boleh saya share? Oh ya, sudah. Syukran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa secara virtual dalam kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan singkat dan sederhana ini tambahan ilmu dan amal bagi kita semua. Pembahasan pada malam hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai pembukaan pembahasan kita pada hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Ayatnya cukup panjang yang menjadi syahid yang diangkat oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi rahimahullah taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala eh, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang dimaksud kebaikan hanya sekedar memalingkan wajah ke timur dan ke barat. Kemudian di lanjutan ayatnya Allah berfirman, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir" ila akhiriha. Akan tetapi yang dimaksud dengan kebajikan adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah sifat-sifat orang-orang beriman. Dan di antara sifat orang-orang beriman adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang memberikan harta yang dia sendiri cintai. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dia sebenarnya juga mencintai harta tersebut kepada siapa? Zawil qurba, kepada kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa banas sabil, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, wasailina wa fir riqab, orang-orang yang meminta, wafir riqab, dan orang-orang yang berada dalam kesulitan berupa perbudakan dan semacamnya. Nah, ini syahid yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Tarifi Hafizahullah Ta'ala bahwa dari ayat ini beliau mengangkat sejumlah pembahasan. Paling tidak 3 pembahasan kita akan jelaskan secara singkat insya Allah Ta'ala. Pertama, beliau menyebutkan tentang jenis sedekah yang paling afdal. Ya, jenis sedekah yang paling afdal adalah eh, jenis sedekah yang paling afdal kata beliau adalah sedekah yang dilakukan oleh seseorang yang dia sendiri sangat membutuhkan, dalam keadaan sangat membutuhkan. Ya, sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang diberikan oleh seseorang yang dia sendiri sedang berada di dalam dia sendiri berada di dalam kebutuhan terhadap harta tersebut. Beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Bahwa ini ayat-ayat ini sebenarnya berbicara tentang orang-orang Ansar. Ayat-ayat ini sebenarnya berbicara tentang orang-orang Ansar yang mendahulukan atau memberikan banyak harta atau memberikan harta mereka kepada orang-orang Muhajir yang sangat miskin karena meninggalkan harta dan segala perbendaharaan mereka dari Mekah ke Madinah, meskipun mereka sendiri sebenarnya bukanlah orang-orang kaya, meskipun mereka sendiri umumnya bukanlah orang-orang kaya, bahkan mereka juga berkebutuhan terhadap harta tersebut. Nah, jadi hal pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah bahwa sedekah yang paling afdal, tentu banyak faktor yang menjadikan seseorang memiliki sedekah yang afdal, tapi dipandang dari sisi orang yang memberi, maka sedekah yang paling afdal adalah orang yang memberi pada saat dia sendiri sebenarnya sangat membutuhkan harta tersebut. Berikutnya, poin berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwa apa hukum memberi kepada orang yang meminta? Apa hukum memberi kepada orang yang meminta?
atau sebelumnya saya lupa sebutkan bahwa kita ketika memberikan harta, tentu harta kita tidak umumnya kita tidak bisa memberikan kepada semua orang. Maka ketika kita memberikan harta kepada orang lain, maka semestinya kita mengetahui yang namanya prioritas. Ya, kita mengetahui yang namanya prioritas. Supaya jangan sampai kita mendahulukan orang yang sebenarnya atau meninggalkan atau mengakhirkan orang yang semestinya kita dahulukan. Ya, misalnya harta kita terbatas, mungkin hanya untuk bisa beberapa orang, maka tentu nafkah atau sedekah yang kita berikan yang paling utama tentu keluarga inti sendiri, istri, pasangan istri kita dan anak-anak kita, kemudian kepada orang tua, karib kerabat yang dekat, kemudian anak yatim, orang miskin, kemudian ibnu sabil dan termasuk orang-orang yang membutuhkan dalam hal ini orang yang meminta. Nah, namun muncul pertanyaan para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bagaimana dengan orang yang meminta ya, as-sail. Jadi ada pertanyaan yang penting yang beliau ajukan bahwa bagaimana dengan orang yang disebut di dalam Al-Quran dengan as-sail. Apa itu as-sail? As-sail artinya orang yang meminta. Ketika mendengarkan kata as-sail identik sebenarnya, ya, ini soalnya mungkin gambarnya kurang tepat ya, gambarnya kurang tepat. Eh, tetapi yang dimaksud dengan as-sail adalah orang yang meminta, artinya orang yang datang meminta uang, meminta harta dan bantuan kepada kita. Apa hukumnya atau bagaimana caranya kita menyikapi orang yang meminta harta kepada kita? Syekh Hafizullah Ta'ala mengatakan bahwa ketika ada orang yang meminta kepada kita, kita tidak berkewajiban untuk memeriksa kondisinya. Apakah dengan mengatakan bahwa benar tidak orang ini miskin, ya, benar tidak orang ini butuh bantuan. Jangan-jangan dia cuma memanfaatkan saya misalnya meminta-minta harta, kemudian dia sendiri sebenarnya adalah orang yang kaya. Ini beliau mengatakan bahwa dengan sekedar bahwa orang itu datang meminta kepada kita, maka itu sudah merupakan apa namanya ketika kita bersedekah kepadanya, itu sudah merupakan hal yang tepat. Atau dengan kata lain bahwa kita tidak dibebankan untuk memeriksa kondisi orang tersebut. Kapan kita bersedekah, maka kita telah melakukan dianggap telah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah kepada orang tersebut. Kenapa? Beliau mengatakan bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang beriman itu memberikan hartanya kepada karib kerabat, kemudian kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, ibnu sabil, dan as-sailin. Nah, beliau mengatakan bahwa harta diberikan kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan juga diberikan kepada orang-orang yang meminta. Artinya beliau beliau mengatakan bahwa seandainya orang yang meminta itu harus dipastikan bahwa dia adalah orang yang memang betul-betul miskin, artinya kita harus dibebani bahwa untuk memastikan bahwa dia adalah orang-orang miskin, maka Syekh mengatakan artinya kata-kata as-sailin ini tidak diperlukan untuk difirmankan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang umumnya orang-orang yang bertanya, orang-orang yang meminta memang adalah dari kalangan orang-orang miskin. Sekali lagi, seandainya kita harus dibebani dengan memeriksa kondisi orang yang meminta kepada kita bahwa dia harus orang yang miskin, dalam arti kita harus mengecek hal tersebut, maka mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman wasailin, orang-orang yang bertanya, orang-orang yang meminta kepada kita. Jadi dengan kata lain juga bahwa kita bisa katakan bahwa as-sailin di sini merupakan kelompok yang berdiri sendiri terpisah dari kategori al-masakin. Yang ini tidak perlu kita pastikan dibebankan untuk memastikan bahwa as-sail ini adalah betul-betul orang miskin. Beliau menambahkan penjelasan yang sangat penting bahwa beliau mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu, ya, pada dasarnya manusia itu punya yang namanya harga diri. Pada dasarnya manusia itu punya yang namanya harga diri. Itu sudah bagian dari fitrah seorang manusia, harga diri, tidak ingin terlihat lemah, tidak ingin terlihat rendah, apalagi di hadapan orang yang dia kenal. Apalagi di hadapan orang yang dia kenal, pasti dia tidak mau menampakkan kelemahannya. Maka kapan ada orang yang kita kenal dan dia mengenal kita, kemudian datang meminta kepada kita, maka itu sudah menjadi alamat yang sangat jelas bahwa dia memang betul-betul sangat butuh. Ya, karena seandainya dia eh, tidak begitu butuh atau dia dalam kondisi yang tidak terdesak, tidak mungkin dia mau menjatuhkan harga dirinya untuk meminta kepada kita. Nah, tetapi dia sudah datang kepada kita dengan tulus, dengan apa namanya rendah hati meminta bantuan kepada kita, dan dia mungkin sudah mengorbankan istilahnya wajahnya, mengorbankan harga dirinya, maka itu tanda bahwa dia benar-benar sangat butuh. Maka semestinya kita selama kita mampu untuk memberikan bantuan kepada orang tersebut. Bahkan dalam hadis, subhanallah, ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
eh, lisaili haqqun wa in jaa ala faras. Subhanallah, yang artinya orang yang meminta tetap mendapatkan hak meskipun dia datang dengan menunggang kuda. Selalu. Menunggang kuda maksudnya simbol bahwa dia adalah orang yang berkecukupan. Artinya dia punya sesuatu, dia punya harta, dia punya kendaraan, dia punya bahkan seekor kuda yang merupakan harta yang berharga. Tapi kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, lisa ili haqqun wa inja'a ala faras. Eh, kita tetap punya kewajiban, ya, kita tetap punya kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada orang yang meminta, meskipun orang yang meminta itu datang dengan penampilan yang mungkin bagi kita kurang meyakinkan karena dia datang dengan kendaraan yang mewah atau kendaraan yang berharga. Dalam hadis yang lain, ruddus sa'ila walau bidhilfin muhtariq. Bahwa berilah sesuatu kepada orang yang meminta meskipun dengan sesuatu yang remeh seperti kuku binatang yang terbakar. Artinya ya biasa kan kalau kita makan daging ya kita konsumsi hewan ya kita makan dagingnya yang lezat. Nah, tapi kalau apa namanya kita tidak punya apa-apa kecuali mungkin sekedar kikil atau sekedar tulang, sekedar kuku. Seakan-akan Nabi menggambarkan meskipun hanya itu yang kau bisa berikan, tetaplah berikan kepada orang yang as-sa'il, orang yang meminta, datang meminta kepada kita. Berikutnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya ternyata dugaan kita salah? Ya, bagaimana kalau seandainya dugaan kita salah? Artinya kita sudah berusaha apa namanya berprasangka baik bahwa orang yang meminta kepada saya ini adalah memang orang yang butuh. Namun adakah kemungkinan dugaan kita salah? Betul, ada kemungkinan bahwa ternyata dugaan kita salah. Orang yang meminta kepada kita ini ternyata bukan orang miskin yang layak mendapatkan bantuan. Apakah kita misalnya dikatakan tidak dapat pahala dari sedekah tersebut? Atau zakat yang kita tunaikan tersebut, atau bahkan mungkin dikatakan kita berdosa karena memberikan kepada orang yang salah. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak demikian jemaah sekalian para hadirin. Dalam sebuah hadis bahkan digambarkan ada seseorang yang diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang secara tidak sengaja bersedekah dan sedekah tersebut jatuh ke tangan seorang pencuri. Kemudian bersedekah lagi jatuh ke tangan orang yang pezina. Kemudian bersedekah lagi, kemudian sedekahnya jatuh ke tangan yang orang orang yang kaya, bukan orang miskin. Redaksi hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda eh, dalam Sahihain ya, hadisnya dalam Sahihain, Bukhari dan Muslim hadis Sahih. eh, Tusuddiqa ala sarik. Kalau Rasul SAW menggambarkan kondisi ini ada seseorang yang bersedekah fakharaja bi sadaqatihi fawada'aha fi yadi sarik. Ada orang yang bersedekah ternyata sedekahnya itu dia berikan kepada seorang pencuri. Bukan berarti dia sengaja bersedekah kepada seorang pencuri. Tapi dia datang kepada orang yang mungkin kelihatannya miskin atau dengan kata lain bisa atau dengan gambaran bahwa orang itu mungkin datang layaknya orang yang butuh bantuan padahal dia sendiri seorang pencuri. Dia bersedekah kepada orang tersebut, ternyata dia pencuri. Kemudian orang membicarakan hal tersebut. Tusuddiqa ala sariq. Tusuddiqa ala sariq. Orang-orang berkata, loh kok bisa? Kenapa ada pencuri dapat sedekah? Mendengarkan kabar ini bahwa dia dugaannya ternyata keliru, orang ini mengatakan Allahumma lakal hamdu. Ya, ya Allah bagimu segala pujian. Kemudian beliau bersedekah lagi secara singkat ya, itu terbatas. Beliau bersedekah lagi, ternyata sedekahnya jatuh lagi ke tangan seorang pezina, ya, seorang wanita pezina. Waliyazubillah. Kemudian orang-orang heboh lagi, kenapa sampai sedekah ini jatuh kepada pezina? Kemudian orang ini mengucapkan ucapan syukur lagi. Setelah itu setelah itu Rasul menyebutkan lagi bahwa orang ini bersedekah kepada seorang kaya, ya. Fawada'aha fi yadi ghaniyin. Jatuh ke tangan orang yang kaya, maka orang-orang pun heran lagi kenapa bisa seperti itu. Maka subhanallah, sekali lagi apakah orang ini tidak dapat pahala atau bahkan berdosa? Ternyata tidak, jamaah sekalian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru berkata eh, dalam ke penghujung hadis ini, eh, orang ini berkata, artinya ada sebagaimana diriwayatkan atau disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala'allahu an yasta'iffa amma sadaqatuka ala sarik fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi wa amma zaniyah fala'allaha an tasta'iffa an zinaha wa amma al-ghani fala'allahu ya'tabiru fa yunfiq mimma atahu Allah. Masya Allah. Beliau mengatakan bahwa sedekah saya yang jatuh ke tangan seorang pencuri
mudah-mudahan sedekah tersebut menjadi sebab dia meninggalkan kebiasaan mencurinya. Kita tahu bahwa jemaah sekalian, sebagian orang mencuri bukan karena mau bersenang-senang. Bisa jadi orang mencuri karena memang sangat butuh, terdesak, tapi sehingga kehilangan, ya istilahnya kehilangan akal sehatnya atau tidak lagi mematuhi syariat sehingga dia mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga bisa jadi ketika orang bersedekah kepadanya, sedekah tersebut menjadi sebab dia meninggalkan aktivitas mencuri tersebut. Ataupun kalau seandainya dia memang secara itikad memang buruk, dia mencuri untuk bersenang-senang saja, mudah-mudahan harta sedekah tersebut menjadi keberkahan, menjadi pengingat baginya supaya dia meninggalkan aktivitas mencuri tersebut. Hal yang serupa, sama bagi orang yang, auzubillah, misalnya sebagian orang yang terjatuh pada perzinahan, apalagi sampai menjadi, ya mohon maaf, sampai misalnya ya menjual dirinya. Tidak menutup kemungkinan kita sering dengar bahwa ada di antara mereka ya karena kejahilan mereka, karena kelemahan iman mereka, demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka menempuh jalur yang sangat dibenci tersebut. Nah, maka kata orang ini bisa jadi sedekah saya ini menjadikan dia bisa memenuhi kebutuhannya, kemudian bisa meninggalkan hal yang sangat terlarang tersebut menuju kepada pekerjaan lain yang lebih halal, yang lebih berberkah bagi orangnya. Dan terakhir kepada orang kaya, beliau mengatakan bisa jadi sedekah yang dia terima ini menjadi pengingat baginya bahwa dia adalah orang kaya, dia lebih patut bersedekah ketimbang menjadi orang yang menerima sedekah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepadanya untuk juga menjadi orang yang bersedekah dan bukan malah memanfaatkan, meminta-minta kepada orang lain. Nah, ini jadi sekali lagi eh, Syekh di sini menekankan bahwa ketika kita bersedekah, tugas kita hanya untuk berusaha untuk menunaikan sedekah atau zakat tersebut kepada atau dengan cara yang masyru', dengan cara yang benar. Kita sudah berusaha mengeluarkannya dengan cara yang benar. Adapun persoalan dia jatuh ke tangan siapa, kemudian digunakan untuk apa harta tersebut, maka itu bukan lagi urusan dan tanggung jawab kita. Yang jelas kita insya Allah sudah dapat pahala dari upaya kita untuk bersedekah. Eh, dan terakhir, pembahasan terakhir sebagai eh, materi kita pada malam hari ini, eh, apakah ada apakah ada kewajiban kita mengeluarkan sesuatu dari harta kita di luar zakat? Jadi kita mengetahui bahwa salah satu rukun Islam adalah mengeluarkan zakat. Salah satu rukun Islam adalah membayar zakat ketika sudah mencapai syarat-syaratnya, nisab haul dan seterusnya. Apakah ada bagian lain yang wajib untuk dikeluarkan dari harta kita untuk dikeluarkan selain atas nama zakat atau dengan judul zakat? Ada khilaf di antara para ulama, tapi kita sebutkan ada dua kondisi. Sebelum khilaf kita sebutkan dua kondisi. Beliau mengatakan bahwa ketika ketika umat ini mendapatkan kondisi musibah, bencana dan semisalnya, maka ulama berijma, ya ijma para ulama bahwa seorang muslim harus mengeluarkan sebagian dari hartanya di samping zakat yang dia sudah keluarkan. Ya, seperti Masya Allah, Subhanallah, ya, yang kita lihat kondisi saat ini, saudara kita di Palestina atau yang lebih dekat lagi, yang ada di Sumatera. Artinya meskipun kita orang kaya sudah mengeluarkan zakat, apakah kita boleh mengatakan saya sudah keluarkan zakat, saya tidak punya lagi urusan untuk bersedekah, tidak lagi wajib, saya tidak punya lagi kepentingan? Tidak, kata para ulama, bahkan ijma bahwa dalam kondisi seperti ini kita tetap dituntut untuk mengeluarkan ya sebagian dari harta kita berupa sedekah kepada umat saudara kita dalam umat ini yang membutuhkan. Adapun dalam kondisi normal, artinya tidak ada musibah tertentu, tidak ada kondisi sulit tertentu, maka Syekh mengatakan di sinilah adalah khilaf. Di sinilah adanya khilaf. Yakni akan tetapi yang dirajihkan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala bahwa tetap kita punya kewajiban mengeluarkan sesuatu dari zakat kita, sesuatu dari harta kita meskipun kita di samping zakat, dengan catatan bahwa satu dari 8 asnaf atau kelompok penerima zakat itu ada, meskipun cuma satu. Dan kita tahu bahwa asnaf zakat itu miskin, fakir, mu'allaf, dan seterusnya. Itu ada 8. Beliau mengatakan selama ada satu dari 8 asnaf tersebut masih ada, maka kita tetap berkewajiban untuk memberikan sebagian dari harta kita di samping zakat yang telah kita keluarkan. eh, Bahkan dalam sebuah hadis, meskipun sebenarnya ada dalam hadis seperti ini disebutkan bahwa fil mali haqqun siwa az-zakah, bahwa di dalam harta itu ada hak
di samping zakat yang telah kita keluarkan. Demikian yang saya bisa kita sampaikan sebagai materi pengantar. Mudah-mudahan menjadi modal yang bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Sekali lagi kami kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Wa antum fajazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Masya Allah, materi yang sangat bagus, Masya Allah, dan mufid ya, menambah pemahaman kita terkait dengan sedekah dan zakat. Ini sangat penting para peserta konsultan syariah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di malam hari ini bisa kita bagikan kepada orang lain, kepada keluarga dan kerabat kita agar bisa menambah pemahaman kita. Barakallahu fikum Ustaz. Baiklah para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan masuk pada sesi kedua konsultasi syariah, yaitu tanya jawab bersama Ustadz kita seputar permasalahan ibadah, khususnya ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi kita yang menarik di malam hari ini. Alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan yang masuk, Ustadz. Kita langsung saja Ya. mungkin di malam hari ini. Pertama, pertanyaan dari hamba Allah, ya, dari hamba Allah. Afwan Ustadz, bagaimana kalau misalnya saudara kita mampu, tetapi membebankan nafkah 3 anaknya kepada saudaranya yang lain? Jadi dia mampu, tapi dia Ya. jadikan anaknya itu membebankan nafkahnya kepada saudara yang lain. Apakah ini termasuk zalim dan memanfaatkan kebaikan orang lain? Ya. Bismillah, alhamdulillah, Silakan. salatu wassalamu ala rasulillah ya. Semoga kita diberikan taufik untuk menjaga kondisi ya karena kondisi keluarga kita karena wilayah-wilayah atau pembahasan atau kondisi-kondisi seperti ini sangat rentan untuk merusak silaturahim. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita. Pertama tentu bahwa yang menjadi kewajiban kita dalam nafkah eh, adalah tentu pertama keluarga inti kita. Suami bertanggung jawab kepada istri dan kepada anak-anaknya. Adapun untuk kerabat, maka dia ada di lapisan kedua. Dia ada di lapisan kedua. Baru dikatakan kita berkewajiban, ya. Baru kita dikatakan berkewajiban untuk menafkahi kerabat kita kalau terkumpul terkumpul beberapa syarat. Ini ada 3 syarat paling tidak. Tentu syarat pertama adalah kerabat, ya, sudah jelas, ya, kerabat kita. Adapun yang kedua, dia adalah ahli waris kita. Dia adalah ahli waris kita. Kemudian yang ketiga, dia memang tidak mampu, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Adapun kalau kita lihat kondisinya, penanya ini, kerabat, apakah dia kerabat kita? Jelas dia adalah kerabat kita. Mohon maaf, saya ulang sedikit syaratnya kurang tepat saya menyebutnya. Sekali lagi syaratnya ada 3. Pertama, dia adalah ahli waris kita. Ya, kalau dia ahli waris pasti dia kerabat, kerabat dekat. Tapi apakah semua kerabat adalah ahli waris? Sebenarnya tidak. Apakah semua kerabat adalah ahli waris? Itu jawabannya tidak. Ahli waris itu lebih spesifik ketimbang sekedar dikatakan itu kerabat saya. Pertama dia ahli waris. Yang kedua, orang yang pada posisi bersedekah ini ada atau pada posisi yang diminta memberikan nafkah itu memang punya kelebihan harta. Kelebihan harta untuk istri dan anak-anaknya, artinya dia ketanggungan istrinya sudah selesai, anak-anaknya sendiri sudah selesai, dia pasti punya kelebihan harta, maka itu syarat kedua. Syarat yang ketiga adalah orang yang diminta nafkahnya itu atau orang yang diarahkan nafkahnya itu memang orang yang memang tidak punya harta dan tidak punya kemampuan bekerja, tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Nah, kalau sudah terkumpul seperti ini maka bahkan wajib bagi kita untuk menolong. Adapun kasus yang ditanyakan oleh penanya adalah nampaknya tidak termasuk jelas dia adalah kerabat. Tetapi kalau jelas dia orang tuanya masih mampu kemudian malah membebankan anaknya maka tidak juga dikatakan zolim, ya, tidak juga dikatakan zolim. Bisa jadi dia memang butuh bantuan meskipun dia sendiri punya harta tapi dia butuh bantuan tambahan, tidak serta-merta juga kita langsung cap dia sebagai orang zolim. Tapi seandainya kita merasa tidak mampu dan mau menolak, maka sudah hak kita untuk menolak permintaan tersebut dan penolakan kita itu juga tidak termasuk kezoliman, juga tidak termasuk kezoliman karena memang bukan kewajiban kita. Tapi kalau seandainya kita senang hati dan masih punya kemampuan dan mau memberi, maka itu sedekah tentu pahalanya sangat besar. Sekali lagi kalau kita tidak mampu dan apa namanya tidak bisa memaksakan diri tentunya, maka menolak pun dengan cara yang halus tentu jangan sampai malah merusak keluarga kita. Itu adalah hak kita
untuk menolak harta semua. Allah taala alam. Baik, Masya Allah, syukran Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jadi hak kita jika mau menolak dan jika kita ingin membantu maka ya, tentu itu juga sebuah kebaikan. Syukran Ustaz. Eh, Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari peserta atas nama Fitri dari Palopo. Eh, Pertanyaannya, eh, bagaimana kalau kita orang miskin padahal orang Mm-mm. mampu? Mungkin maksudnya didatangi orang yang Ah, mampu ya. nah, dan bagaimana kalau orang peminta-minta, orang yang kuat kerja, angkuh dan sombong? Apa Ustaz, saya kurang menangkap ini Ya, pertanyaannya. ini juga subhanallah problem di dalam kehidupan kita. Ya, ya di sekitar kita kita lihat fenomena seperti ini. eh Jawabannya tentu kalau jelas kondisinya seperti ini, apa namanya, kita lebih baik istilahnya apa ya? Sebagaimana sebenarnya kata Nabi SAW, lisa ili hakun walau ja'a ala faras. Subhanallah. Bagi orang yang meminta itu tetap punya hak, meskipun dia datang dengan kendaraan yang berharga. Subhanallah. Ini memang namanya berat, tapi begitulah sabda Nabi SAW. Jadi tapi belum mengatakan ruddus sail walau apa tadi, tolak lah, bukan tolak, artinya berilah sesuatu kepada orang yang meminta meskipun dengan sesuatu yang remeh. Artinya ketimbang kita mau, artinya kita lihat ada orang yang penampilannya sebenarnya kurang ini bagaimana, maka tetap kita berikan, artinya berikan ala kadarnya, berikan ala kadarnya kalau ada yang sesuatu yang bisa kita berikan dengan harapan bahwa orang bisa jadi orang itu mengambil pelajaran. Kalaupun tidak mengambil pelajaran, maka pemberian kita meskipun secuil itu sudah membebaskan kita dari persoalan. Karena itu tetap lebih baik ketimbang kita misalnya mungkin ya mohon maaf kita katakan maki-maki dia, kita kata-katai dia, apalagi mungkin di hadapan umum. Kita sulit untuk berharap bahwa kalau kita kata-katai dia di hadapan umum, alih-alih mau dia berubah, orang seperti ini biasanya justru malah menjadi-jadi, malah semakin angkuh, semakin sombong, sehingga malah runyam kondisi kita di, apalagi kalau di hadapan publik misalnya. Jadi lebih baik kita katakan ya, berikan ala kadarnya supaya dia mungkin segera apa namanya, kita tunaikan kewajiban kita meskipun ini tidak seberapa yang bisa kita berikan. Wallahu a'lam, itu yang kami pahami. Masya Allah, syukran Ustaz, barakallahu fikum. Ya, kita ke pertanyaan yang berikutnya dari peserta atas nama Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. mau bertanya Ustadz, apakah zakat fitrah itu wajib juga dikeluarkan bagi orang miskin? Ya, mungkin begitu pertanyaannya. Ya, maksudnya orang miskin berzakat fitrah ya. Ya, Ya, kalau seperti itu. zakat fitrah selama dia punya kelebihan dari makanan pokoknya pada hari itu, maka dia juga semestinya mengeluarkan mengeluarkan zakat. Meskipun pada akhirnya nanti beras itu kembali kepada dia. Ya, subhanallah, ini tidak jarang terjadi, cukup sering terjadi karena dia sendiri sudah punya kelebihan makanan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, kemudian ada kelebihan maka dia mesti keluarkan juga, meskipun dia harus tetap keluarkan ke panitia zakat, misalnya ke panitia zakat yang di masjid, meskipun ketika panitia zakat membagi-bagi lagi kepada orang miskin dia dapat lagi, itu tidak masalah, Allah taala, jadi dia tetap keluarkan karena zakat fitrah itu dihitung per badan, bukan dihitung dengan nisab atau ukuran-ukuran tertentu. Zakat fitrah biasa disebut dengan juga zakat badan. Berapa badan yang ada di rumah pada hari itu, maka sekian yang dia harus keluarkan zakatnya meskipun dia tidak termasuk orang yang kaya. Allah taala alam. Kemudian lanjutan pertanyaannya, bagaimana bersedekah kepada saudara kita yang lain, tapi misalnya keluarga kita termasuk orang tua kita juga masih tidak mampu. Tadi ada gambar eh, prioritas, skala prioritas. Iya betul, kita harus tahu skala prioritas. Eh, Prioritas paling utama sebenarnya para hadirin sekalian itu adalah istri dan anak-anak kita. Ini yang mungkin kadang kita eh, kurang teliti. Kadang kita menganggap bahwa orang tua didahulukan atas istri. Ya mohon maaf, kita harus tegaskan bahwa istri dan anak-anak itu sudah seperti menjadi bagian dari diri kita, sehingga dia adalah lapisan prioritas pertama. Lapisan prioritas pertama. Artinya selama mereka belum terpenuhi kebutuhannya, maka kita tidak boleh keluar dari itu. Kita tidak boleh keluar dari itu.
bahkan mohon maaf sekali lagi bahkan kepada orang tua. Nah, tetapi tentu kalau kita sudah punya artinya tidak juga berarti harus kaya raya istri kita baru kita bisa berbagi kepada orang tua, tentu tidak. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi istri dan anak-anak, maka tidak ada salahnya untuk kita memandang lagi orang-orang yang sekitar kita. Tentu pertama orang tua, baru kemudian kerabat. Tetap orang tua lebih wajib ketimbang kerabat. Tetapi dibedakan kalau di sisi dari sisi kedekatan tentu orang tua lebih wajib untuk kita bantu ketimbang kerabat. Tapi apakah hanya dari sudut pandang itu saja kita lihat? Tentu jawabannya tidak. Dilihat dari sudut pandang yang lain, mungkin boleh jadi kerabat kita, misalnya kakak kita atau mungkin sepupu kita atau paman kita, mungkin lebih miskin ya, lebih butuh, terlilit utang. Orang tua kita mungkin juga butuh bantuan kita tapi tidak seberapa, maka bukanlah juga hal yang keliru sehingga kadang-kadang kita berikan kepada orang tua sebagian dan orang tua sendiri mungkin punya masih ada sedikit kebutuhan tapi kita juga lirik bantu juga keluarga kita yang sedikit lebih jauh. Maka ini insya Allah tidak keliru. Ini masih sesuai, masih artinya kita yang lebih paham bagaimana kondisi keluarga kita, basisnya jelas apa, eh, s- prioritasnya jelas, lihat dari kedekatan kekerabatan, kemudian lihat juga dari sisi seberapa besar kebutuhan mereka. Allah taala alam. Baik, Masya Allah. Syukran wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya Ustaz, Ya, silakan. dari hamba Allah bertanya, eh, kurang jelas sebenarnya pertanyaannya Ustaz. Bagaimana jika ada seseorang yang memaksakan membayar zakat, namun ia tidak memiliki perekonomian yang cukup? Membayar zakat, zakat mal mungkin maksudnya zakat harta ya. Iya, Ya. sepertinya begitu Ustaz, zakat. Ya, kalau ekonominya sendiri belum cukup, maka dia jatuhnya sedekah ya. Dia jatuhnya sedekah. Artinya bagus, alhamdulillah dia punya kita. Artinya ini semangat yang sangat bagus. Semoga saya dan kita semua bisa diberikan taufik untuk punya semangat untuk berbagi kepada sesama. Tapi apakah dikatakan dia berzakat? Jawabannya tidak, karena dia bahkan tidak memenuhi syarat zakat. Syarat zakat kan kita tahu bahwa dia nisab emas perak atau kita rupiahkan ya, ada mengatakan 6 juta atau 80 juta kurang lebih bertahun-tahun. Ala kulli hal ketika memang dia masih tidak mampu kemudian dia punya semangat untuk berbagi, sekali lagi tentu tidak tercela tapi dia jatuhnya adalah sedekah dan bukan zakat. Apakah pahalanya besar atau kecil? Jawabannya tentu insya Allah pahalanya besar. Pahalanya besar karena tadi kita sebutkan di awal bahwa sedekah yang paling afdal salah satu aspeknya adalah sedekah dari orang yang dia sendiri sebenarnya sedang membutuhkan. Tapi sekali lagi dengan catatan, jangan sampai pastikan dulu keluarga inti kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita itu tidak terbengkalai. Kalau sudah terpenuhi maka silahkan untuk memandang kepada orang yang lain untuk diberikan bantuan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari hamba Allah. Pertanyaannya, apakah seorang suami perlu memberitahukan istrinya ke mana saja dia bersedekah? Nah, dalam hal ini maksudnya Ustaz, sedekah-sedekah yang jumlahnya besar. Ya, apakah wajib istri itu diberitahu? Jawabannya tidak ya, jawabannya tidak. Suami tidak berkewajiban, bahkan tidak berkewajiban memberitahukan berapa penghasilannya, dan juga tidak berkewajiban memberitahukan berapa pengeluarannya dan di mana dia keluarkan. Kewajiban suami tentu memenuhi kebutuhan istri, memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder jika memungkinkan, sebelum tentu memikirkan kebutuhan atau sebelum banyak menggelontorkan dana kepada orang luar. Jadi sekali lagi ketika dikatakan kalau pertanyaannya tidak berkewajiban, jawabannya tentu tidak berkewajiban. Tapi kalau dia memandang ada maslahat di situ, artinya dia mungkin mau mengabarkan, mungkin ya misalnya istrinya tahu bahwa suaminya dapat gaji apa begitu, dapat bonus atau dapat apa, kemudian tiba-tiba misalnya dia minta sesuatu kebutuhannya, mungkin butuh dana besar, anggaplah kita angkat contoh misalnya istrinya tahu bahwa dia dapat bonus lah besar sekian puluh juta. Istrinya sebenarnya sudah selesai dengan urusan-urusannya ya dia butuhkan dalam keluarga. Tapi mungkin kebetulan pada saat itu dia butuh apa, mungkin belanja sesuatu yang juga tidak kalah pentingnya. Dia tanya, mana ini siapa tahu bisa berbagi. Dia bilang, oh sudah habis. Ya, gajinya sudah habis atau bonusnya sudah habis.
Ya, apakah wajib disampaikan? Tidak, tapi ketika bisa jadi mungkin kita khawatir ada mudarat ketika ada gelagat misalnya menyembunyikan atau apa, maka ketika dipertimbangkan ada masalah untuk saling transparan. Tentu memang keluarga juga kita satu sama lain memang sebenarnya asas keluarga juga salah satunya transparansi meskipun tidak butuh rincian lagi, tapi saya katakan tidak wajib, tapi ketika ada masalah silahkan saja. Wallahu a'lam. Oke, insya Allah. Syukran Ustaz atas penjelasannya dan pencerahannya. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah. Fansat, bagaimana kalau kerabat kita yang miskin itu suka menyakiti, sehingga kita lebih memilih bersedekah kepada anak yatim daripada kerabat? Ya, Masya Allah. Subhanallah ya. Ini jawabannya ini justru sedekah yang paling afdol. Ya. Ini sedekah yang paling afdol. Punya keluarga dalam keadaan membutuhkan tapi dia justru sering menyakiti. Oh, subhanallah. Ini sedekah yang paling afdol. Eh, kenapa? Karena eh, dan yang kenyataannya kita dalam kondisi seperti ini sering melirik, malah melirik orang lain karena melirik orang asing, melirik orang miskin di pinggir jalan. Kenapa? Karena orang miskin di pinggir jalan kita katakan pandai berterima kasih. Ya Masya Allah, terima kasih Pak, semoga sehat walafiat. Orang-orang asing itu, orang miskin yang asing, dari kita itu suka mendoakan. Tapi kalau keadaan kerabat justru seringkali ketika dikasih, jangankan berterima kasih, malah justru kadang ya kasar mulutnya mungkin ya. Ya, sering kali seperti itu. Tapi kita katakan justru sedekah inilah yang paling afdol. Karena pertama, landasannya adalah bahwa sedekah kepada kerabat itu yang lebih utama ketimbang sedekah kepada orang asing. Kenapa? Karena sedekah kepada orang asing itu nilainya cuma satu, yaitu nilai sedekah. Adapun sedekah kepada kerabat nilainya dua. Nilai sedekah plus nilai silaturahim, yaitu menyambung silaturahim. Karena kalau kapan kita berikan dia harta, maka insya Allah akan membaik pula hubungan kita, kita semakin cinta satu sama lain. Itu kalau keluarganya normal dalam artian keluarga dalam artian tidak suka menyakiti. Maka terlebih lagi kalau dia termasuk orang yang suka menyakiti. Inilah subhanallah inilah justru definisi silaturahim yang sesungguhnya. Kadang kita memahami jemaah sekalian, silaturahim itu hanya tentang oh ada keluarga saya, om saya, sepupu saya, dia senang sama saya juga senang dengan dia. Dia suka kunjungi saya juga suka kunjungi dia. Apakah ini definisi silaturahim yang hakiki? Jawabannya tidak. Ini standar. Ini standar normal. Kalau ada orang keluarga kita berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada kita itu normal. Itu biasa semuanya. Itu sudah standar minimal seorang muslim kepada keluarganya. Justru yang dimaksud dengan definisi silaturahim adalah ketika ada keluarga yang seakan ingin memutus hubungan. Justru ada ketika keluarga yang kata-katanya tidak nyaman, gelagatnya seperti ingin memutus hubungan, tapi kita justru yang inisiatif untuk memperbaiki, inilah definisi silaturahim yang sesungguhnya. Ya, jadi selama bapak, ibu masih bisa bersabar, bapak ibu masih bisa bersabar dengan itu, ya tentu kita paham manusiawi, kita tersinggung, kita tidak nyaman. Tapi selama kita masih bisa bersabar dengan itu, maka yakinlah insya Allah pahala yang sangat besar dan sangat diharapkan bahwa sedekah-sedekah itulah akan memperbaiki sikapnya kepada kita insya Allah. Kalaupun akhirnya tidak sikapnya tidak berubah, maka insya Allah paling minimal kita sudah dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, idfa' billati hi ahsan. Balaslah yang buruk dengan balasan yang lebih baik. Dia kata-katai kita balas dengan sedekah hadiah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yulaqqaha illa alladziina sabaru. Memang tidak ada yang bisa lakukan hal semacam ini kecuali orang-orang yang sabar. Wala yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Tidak ada yang bisa dapat sifat sebesar ini kecuali memang orang yang akan dapat bagian yang besar di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Insya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Ya. atas jawabannya. Dan ini menarik ya, para peserta sekalian, eh, pertanyaan tadi dan juga penjelasan dari Ustaz kita terkait dengan sedekah pada kerabat. Walaupun ya mungkin ada perasaan-perasaan yang mungkin harus kita tambah kesabarannya, tapi pahalanya besar, insya Allah. Semakin sebagai disampaikan Ustaz kita tadi ya, semakin besar kesabaran kita, kita juga membantunya dan semakin besar pahala kita, insya Allah. Baik, Ustaz, ada pertanyaan lagi dari kolom Zoom. Nah, ini juga menarik pertanyaannya, Ustaz. Dari Bapak Umar dari Makassar. Uh, Konsep bagaimana kalau kita berniat berinfak di sebuah masjid, namun setelah melihat
kondisi saldonya masih banyak di masjid tersebut, eh, jadi berpikiran bahwa rekening masjid tersebut masih banyak dan belum dimanfaatkan. Mungkin tidak jadi, Ustaz. Atau bagaimana? Saya. Ini Pak Umar, Masya Allah. Ahlan Pak Umar. Semoga ini Pak Umar ini Masya Allah. Tim saya ini Pak. Barakallahu fiik Pak Umar dan keluarga. Ya, eh, jawabannya tentu bahwa memang kita yang namanya sedekah lagi-lagi kita sebutkan bahwa ada prioritas. Ketika kita memang melihat bahwa di suatu tempat, di suatu masjid saldo masih sangat melimpah, maka sangat tidak keliru kalau ketika kita menahan harta kita untuk dialihkan kepada tempat yang lain yang lebih membutuhkan. Itu sangat sudah sikap yang sangat tepat. Jadi artinya kalau harta kita banyak ya silakan kita bisa sedekah di manapun, tapi harta kita tentu umumnya terbatas. Ketika kita menahannya dari tempat yang memang sudah melimpah kepada tempat yang jelas-jelas sangat membutuhkan, meskipun bukan masjid, maka jawabannya tentu ini sudah sangat tepat. Allah Taala alam. Peran Ustaz. Barakallahu fikum atas jawabannya. Eh, para pemirsa, masih ada sekitar 15 menit ya waktu kita bersama dengan Ustaz kita pada konsultasi syariah ini. Silakan jika masih ada yang ingin bertanya di malam hari ini untuk mengirimkannya di kolom komentar live Zoom kita, insya Allah. Dan kami akan bacakan jika ada pertanyaan yang masuk. Oh iya, ada dari call center WhatsApp, Ustaz. Ini pertanyaan yang panjang. Atau mungkin ada Pak ini ada Pak Muhammad Kasim Idam, presiden mungkin Ah, bisa didahulukan. oh, afwan, Ustaz. Tidak kelihatan di kami resenya. Mohon maaf, mohon maaf. Ya. Barakallahu fikum. Silakan Pak Kasim Idam dinyalakan mic-nya. Mohon maaf kalau tidak lihat. Iya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin bertanya terkait masalah penghasilan yang disedekahkan prioritas kepada diri sendiri, Ustaz. Ini mohon diberikan penjelasan karena saya pernah mendengarkan itu kalau katanya ada gaji kita yang pertama sekali itu di apa namanya dibelanjai atau misalnya ingin Ya. dibelikan apa-apa itu adalah diri kita sendiri ya sebelum dibelanjakan ke orang lain. Nah, ini mungkin apa namanya penggunaan harta ya penggunaan ada penghasilan harta ya mungkin itu. Ya. Pertanyaan yang kedua eh, terkait dengan eh, donasi ke daerah bencana, Ustaz. Nah, ini bagaimana hukum, bagaimana apanya namanya ya, bagaimana pandangan atau pendapat kita terkait ketika misalnya kita berada eh, dipertemukan dalam kondisi-kondisi istilahnya yang mana ya yang mau didahulukan ini. Kalau kita lihat bencana di Sumatera misalnya atau saudara-saudara kita di Gaza misalnya dalam kelaparan dan kemiskinan di sana itu sementara ada juga pihak keluarga yang merasa perlu untuk dinafkahi atau disedekahi. Ya, mungkin keluarga seperti eh, sepupu misalnya atau saudara orang tua. Begitu saja Ustaz, pertanyaannya. Ya. Syukran jazakumullah saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Langsung aja Ustaz ya. Iya, iya. Silakan, Ustaz. Ya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang menafkahi diri sendiri. Jawabannya betul bahwa orang pertama yang wajib kita nafkahi adalah diri kita sendiri. Ya, orang pertama yang wajib kita nafkahi adalah diri kita sendiri. Tetapi apa maksudnya menafkahi diri sendiri? Maksudnya adalah tentu kebutuhan primer dulu. Ya, kebutuhan primer artinya kita tentu butuh makan, butuh pakaian, rumah yang layak, ya, rumah yang layak untuk kita tinggali. Adapun ketika sudah lebih dari itu, maka tentu kita sudah patut untuk melihat kepada orang lain. Ya, jadi bukan berarti menafkahi diri sendiri secara istilahnya selalu yang nomor satu. Ya, artinya banyak ya rumah kita sudah bagus, pakaian kita sudah lengkap, makanan kita juga sudah terjamin, dan harta kita masih banyak. Kemudian kayaknya sedekah paling afdol adalah sedekah untuk diri saya sendiri. Ya, pokoknya fokus memperkaya diri sendiri. Jawabannya tentu bukan seperti itu. Ya, saya yakin ini jawabannya bahwa adapun ketika sudah kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi, maka kita kewajiban tersebut mulai bergeser dari diri kita sendiri kepada orang di sekitar kita.
istri dan anak-anak, kemudian kerabat, kemudian orang di luar rumah kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan tentu maksudnya memperkaya diri, tapi kebutuhan primer dulu. Kalau kita yang pertama, tidak boleh kita memberikan pakaian kepada orang lain, sedangkan pakaian kita sendiri sebenarnya tidak layak dan seterusnya seterusnya. Tapi adapun setelah itu maka kita juga sudah diminta untuk berbagi kepada orang lain. Itu yang pertama, Allah Taala. Yang kedua, tentang ya bencana Sumatera, Gaza dan kita sendiri punya kerabat. Jawaban pertama yang tidak bosan-bosannya saya ulangi, kalau kita punya harta yang cukup untuk diberikan ke semua pos tersebut, maka silahkan, tentu ini yang paling sempurna. Namun kalau memang tidak demikian, harta kita tentu umumnya terbatas, maka kita yang paling tahu mana yang bermaslahat. Meskipun jawabannya umumnya juga kami akan katakan bahwa tetap keluarga kita terdekat itu yang paling butuh. Ya karena ya umumnya alhamdulillah meskipun memang sangat sulit, sangat parah di Gaza dan di Sumatera, namun secara umum apa namanya ini menjadi fardu kifayah bagi kaum muslimin, bagi umat ini secara keseluruhan. Alhamdulillah kita lihat masyarakat sangat berbondong-bondong membantu saudara kita di Gaza dan di Sumatera misalnya. Adapun kenapa? Karena alhamdulillah artinya tersorot layar dan sudah benar ya, sudah semestinya tersorot layar dan menjadi perhatian global atau menjadi perhatian nasional kalau di kita. Nah, adapun keluarga kita mungkin yang ada di sudut sana, di pojok kampung, tidak ada yang mengenalnya, maka tidak ada yang diharapkan setelah Allah Subhanahu wa taala kecuali kemudian kita-kita ini kerabatnya yang kenal kondisinya. Jadi menurut saya pribadi wallahu a'lam, tetap kita dahulukan keluarga kita yang terdekat, baru kemudian beralih kepada orang yang jauh. Wallahu a'lam. Ya, semoga menjadi jawaban untuk Pak Muhammad Kasim. Allah Ta'ala. Masya Allah. Baik, syukuran barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, silakan jika masih ada yang ingin bertanya di malam hari ini untuk mengirimkan pertanyaannya. Kita masih ada sekitar 10 menit lagi terkait dengan sedekah. Baik, ya sambil menunggu mungkin Ustaz, kami ingin bertanya tentang satu poin tadi, di mana Ustaz mengatakan kalaupun seandainya kita mengeluarkan sedekah, tapi qadarullah ternyata salah sasaran. Ya, 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 jadi ini banyak Ustaz, apa ya, kasusnya itu kadang yang biasa yang bawa kotak-kotak panti asuhan itu ya, itu banyak itu. Ya, ya, dalam hal ini Ustaz, bagaimana kita menanggapinya Ustaz? Ya, ada bapak-bapak biasa bawa kotak panti asuhan Pak. Dan secara umum di benak orang itu anu gini weh, tipu-tipu gini. Ya ya, mohon Ustaz, gimana ya. kita menanggapi? Betul ya. Saya sebenarnya ya ini juga pertanyaan penting dan mungkin menjadi tambahan penjelasan bagi Anda tadi penanya di awal ada orang angkuh datang seterusnya. Saya mau sedikit apa semacam ralat mungkin ya Allah taala alam semacam ralat bahwa hadis Nabi tadi mengatakan wa inja ala faras meskipun dia datang dengan kendaraan itu artinya dia tidak ini artinya dia tidak mencurigakan. Dia memang artinya dia kelihatan datang dengan kendaraan tapi gelagatnya memang dia butuh ya. Mungkin dia punya kuda, mungkin dia punya kendaraan, tapi yang dia butuhkan pada saat itu uang, dia butuh uang atau dia butuh makan. Dia enggak mungkin mungkin dia tidak bisa sembelih kudanya. Kalau dia sembelih kudanya, dia tidak punya kendaraan lagi. Saya mau ralat apa mau memperjelas sedikit. Bukan serta merta semua orang yang datang kepada kita mau langsung kita berikan. Tentu tidak ya, agak berbeda konteksnya mungkin dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Eh, Adapun ketika memang orangnya datang tidak mencurigakan, maka silakan kita beri. Tapi kalau dia orangnya datang dan memang sangat mencurigakan, tuh apa namanya memang sangat mencurigakan gelagatnya, apalagi kalau memang sudah bisa dibuktikan, ya, memang sudah bisa dibuktikan bahwa atau kasus-kasus serupa itu nyata, bahkan apa nyata adanya di tengah masyarakat kita, maka kita tidak mau ini masuk ke dalam bab ta'awun alal ismi wal udwan. Ini termasuk tolong menolong dalam dosa. Termasuk ya, subhanallah sebelum terus terang ya saya sebelum apa namanya masuk ke konsultasi ini, saya mempertanyakan kasus ya kepada ya salah seorang guru kami Syekh Habibullah Taala menanyakan tentang memberikan harta sedekah kepada anak-anak pengemis di pinggir jalan yang notabene terkenal bahwa mereka punya ada orang di belakang mereka yang memanfaatkan mereka. Memanfaatkan mereka.
Jawabannya adalah bahwa kalau memang kita yakin atau besar kemungkinan kita duga dengan kuat bahwa mereka dimanfaatkan oleh orang lain, maka jangan diberikan. Karena ini masuk ke dalam ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, tolong menolong dalam keburukan. Adapun ketika orangnya datang dalam istilah netral, kita tidak punya ini apapun, artinya tidak ada indikasi apapun yang mencurigakan, maka tetap diberikan. Wallahu alam. Silakan ditafsirkan atau diterjemahkan ke medan kita masing-masing. Allah. Masya Allah. Baik, syukran, syukran. Barakallahu fikum, Ustaz. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan, Ustaz, di Ada malam pertanyaan, hari toh. ini. Ada Ah, pertanyaan. Ada di kolom chat. Kalau yang masih dapetin, eh, tidak apa-apa kita kasih oh kesempatan. iya, mohon maaf, Ustaz. Eh, oh Tidak iya, apa-apa, ternyata dapat insya Allah. ternyata ada pertanyaan banyak. Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Kami Ya. tidak lihat. Baik, Langsung ya, aja, ini langsung ini aja mungkin. ini menarik ini dari Ya. Bapak Halim. Ini banyak kasusnya, Ustaz. Saya berzakat ya, dalam hal ini mungkin zakat mal ya. Tapi setelah saya mengeluarkan zakat, saya baru tahu kalau orang tersebut tidak berhak. Bagaimana bagaimanakah sikap Ya, saya, Ustaz? insya Allah. Eh, Mirip dengan kasus yang disebutkan dalam hadis tadi, sama hukumnya bahwa dia sudah berusaha, ya, dia sudah berusaha. Artinya dia berusaha, artinya dia pribadi kan berzakat itu kan kita bisa lakukan dengan dua hal. Hari ini ya, hari ini kita bisa berzakat langsung. Kita mungkin punya ilmu, insya Allah kita punya ilmu. Kita tahu siapa golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Kita sudah berusaha. Atau kita merasa mungkin tidak punya ilmu, saya lebih percaya berikan misalnya ke lembaga pengelola zakat yang mana saya berikan. Namun ternyata saya yang memberikan zakat atau lembaga tersebut keliru dan manusia kita pasti ada keliru, kadang keliru. Ketika diberikan maka tidak ada lagi persoalan bagi kita. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Abdul Aziz Tarifi Hafizahullah mengatakan apa yang sudah keluar dari tangan kita, ya, kalau sudah keluar dari tangan kita itu bukan urusan urusan kita lagi, itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha berikan kepada orang yang tepat. Kalau sudah di luar keluar lepas dari tangan kita itu urusan Allah Subhanahu wa atau urusan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sudah berusaha, kita kira dia orang miskin, fakir atau asnaf sagat, kita berikan maka sudah. Kita sudah dapat pahalanya dan sudah dianggap terlepas dari kewajiban zakat tersebut. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Selanjutnya dari hamba Allah, Ustaz. Nah, ini Ya. menarik juga pertanyaannya. Afwan Ustaz, bagaimana kalau ada keluarga eh, kami yang hidupnya pas-pasan sehari-hari, tapi punya banyak tabungan emas dan dia memang utamakan untuk menabung dalam kehidupannya. Sedangkan kami tidak punya tabungan tapi ada gaji bulanan. Apakah keluarga kami ini wajib untuk kami bantu? Oh, jawabannya tidak ya jawab. Kalau seperti itu jawabannya tidak. Tadi tidak apa-apa kita ulang sedikit syaratnya. Pertama, keluarga yang wajib ya kita bicara wajib untuk bantu. Pertama, dia adalah ahli waris kita, ahli waris, anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak atau saudara kepada saudara di ahli waris. Kemudian yang kedua, kita punya kelebihan harta. Kemudian yang ketiga, dia kekurangan. Yang dimaksud kekurangan di sini kurang hartanya atau kurang pekerjaannya. Artinya ada orang yang sebenarnya sehari-harinya tidak punya pekerjaan. Ada orang yang tidak punya pekerjaan, tapi hari-harinya aman karena hartanya banyak. Anggaplah misalnya ada anak kecil atau remaja, keluarga kita, warisannya sangat banyak. Pada saat itu kita tidak wajib bantu karena dia meskipun tidak punya pekerjaan, tapi dia punya warisan. Dia punya warisan dari orang tua misalnya. Atau sebaliknya ada orang yang tidak ada hartanya atau sedikit hartanya, tapi dia punya pekerjaan yang bisa menopang kehidupannya setiap hari, maka dalam keadaan itu dia juga masih dikatakan berkemampuan. Jadi kemampuan itu tidak dari dua, punya harta, istilahnya harta tunai atau harta pegangan tabungan begitu, atau yang kedua dia punya pekerjaan yang bisa menopang hidupnya. Adapun kalau kehidupan seharinya pas-pasan, tabungan emasnya banyak, ya jawabannya tentu termasuk orang yang kaya, bukan tidak berkewajiban. Apakah boleh dibantu? Boleh. Ketika dia butuh bantuan, kita berikan bantu tentu pahala. Tapi kalau pertanyaannya apakah wajib? Jawabannya tidak. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Keren Ustaz atas jawabannya. Uh, Berikutnya Ustaz dari Bapak Umar lagi dari Makassar. Ustaz, kalau kita bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, setiap bersedekah itu kita selalu berniat untuk orang tua kita. Apakah hal seperti ini dibenarkan? Mengingat kita juga kan masih butuh amal jariah dari sedekah yang kita keluarkan. Ya, Masya Allah.
Ya, Masya Allah Pak Umar. Jawabannya insya Allah tidak masalah ya, karena ketika dikatakan saya meniatkan pahala ini untuk orang tua saya, itu sebenarnya bukan berarti pahalanya dimiliki oleh orang tua kita saja, tapi lebih tepatnya yang kami pahami adalah bahwa dia terduplikasi. Ya, misalnya saya atau ya saya misalnya bersedekah ke misal bersedekah ke apa misalnya bersedekah ke inilah buka puasa ya, kasih buka puasa. Saya niatkan buka puasa ini pahalanya untuk orang tua saya. Apakah berarti saya tidak dapat pahala memberikan buka puasa? Jawabannya tidak. Yang benar adalah bahwa insya Allah rahmat Allah luas, pahalanya sangat mudah, karunia-Nya sangat melimpah. Saya insya Allah dapat pahala, orang tua saya juga dapat pahala dari pemberian sedekah tersebut. Insya Allah tidak ada masalah. Justru sebenarnya itu tanda bahwa kita anak yang berbakti karena selalu ingat dengan orang tua kita, dan bukan menjadi tanda bahwa kita malah salah prioritas. Insya Allah tidak keliru dan itu sudah sikap yang sangat tepat. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas pertanyaannya. Ya, jadi boleh-boleh saja dan mudah-mudahan pahalanya double. Taib, ah, ada dua pertanyaan Ustaz, mungkin dua pertanyaan terakhir. Pertama dari Bapak Ali. Ada tanggapan Ustadz dengan kecenderungan orang yang memilih umroh berkali-kali ketimbang bersedekah, berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan? Ya, pertama nasihat untuk saya dan kita semua bahwa kita tidak tahu orang yang umroh berkali-kali bisa jadi sudah bersedekah juga berkali-kali. Nah, ini yang jadi persoalan bagi kita. Jangan sampai ya wajar kalau kita taunya umrohnya saja karena umroh itu terbuka. Umroh kita tahu siapa yang umroh di travel ini kita pasti tahu atau umumnya tahu karena umroh itu memang amalan yang relatif terbuka, amalan yang relatif terbuka. Adapun sedekah bisa jadi orang tersebut sudah bersedekah juga berkali-kali. Ya mungkin nilai sedekahnya lebih besar daripada biaya umrohnya. Itu tidak menutup kemungkinan Bapak-Bapak sekalian, para hadirin ibu-ibu. Jadi itu yang pertama kita berusaha. Ini tentu tidak mudah, artinya butuh latihan. Tapi pertama kita harus berprasangka baik kepada saudara-saudara kita yang kita lihat. Bisa jadi dia umroh berkali-kali, tapi bisa jangan tidak menutup kemungkinan bahwa dia sudah bersedekah secara tersembunyi-sembunyi dengan nilai yang lebih besar dari biaya umrohnya setiap saat, setiap waktu. Itu pada posisi kita yang melihat orang tersebut. Tentu kita harus berprasangka. Tapi pada posisi kita sebagai atau sebelum ke situ, kita tetap mau menambahkan bahwa umroh berkali-kali pun merupakan ibadah. Ya, kita juga tidak ingin menafikan bahwa jangan sampai kita ada semacam ya ada dulu ungkapan bahwa haji penyembah syaitan karena haji berkali-kali atau umroh berkali-kali. Tetap harus kita katakan haji berkali-kali itu sunnah. Harus tetap kita tegaskan itu. Haji lebih dari satu kali itu tetap sunnah. Itu tetap ibadah dan bukan penyembahan pada syaitan. Umroh berkali-kali juga sunnah dan bukan sesuatu yang menyimpang. Itu pada posisi kita melihat orang lain. Adapun ketika kita berada pada posisi yang mau berumroh dan atau bersedekah, maka tentu di sini kita kembalikan pertanyaan yang mendasar, mana yang lebih prioritas, mana yang lebih prioritas. Kalau memang harta saya terbatas, cuma cukup untuk umroh atau hanya padahal ada keluarga saya yang butuh, maka di sini kita harus jeli. Kalau memang kita belum pernah umroh sama sekali, maka tentu umroh, kalau kita bisa umroh ya umroh dulu, karena bahkan bagi sebagian ulama umroh itu wajib minimal sekali. Ya, kalau memang bagi sebelah umroh itu pun wajib. Ya, kalau kita bisa umroh silahkan umroh. Adapun ketika sudah lebih dari satu kali, kita sudah bahkan beberapa kali umroh dan kita belum pernah atau sama sekali masih sangat sedikit membantu orang lain, apalagi keluarga, maka alangkah baiknya kita mendahulukan keluarga kita yang membutuhkan tersebut ketimbang mengulang-ulang umroh tersebut. Ini dua jawaban yang sangat berbeda. Posisikan diri kita pada posisi melihat orang lain, kita berusaha berprasangka baik kepada mereka. Adapun ketika kita berada pada posisi pelakunya, orang yang mau umroh, maka barulah kita lebih selektif, lebih jeli untuk memandang kondisi yang ada di hadapan kita. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baik, pertanyaan yang terakhir mungkin Ustaz dari Bapak Halim. Ah, Apa tugas kita terhadap para pengemis yang meminta-minta dan menyambung hidupnya dengan pekerjaan meminta-minta ini, serta mencoreng wajah kaum muslim, khususnya setelah pemerintah sudah berupaya untuk mengumpulkan mereka? Apakah masih boleh kita membantu mereka, Ustaz? Jawabannya kalau Mas dikatakan boleh,
apa tadi kita katakan bahwa dia memang bukan orang yang mencurigakan, artinya bukan menjadi alat bagi orang lain. Dia memang artinya keputusannya sendiri untuk minta-minta, maka tetap kita katakan beri ala kadarnya untuk menunaikan, ya menuntaskan apa yang menjadi tugas kita, beri ala kadarnya. Di saat yang sama ketika kita tahu bahwa mereka memang sebenarnya masih punya kesempatan untuk mendapatkan profesi yang lebih baik. Tapi catatan penting, catatan yang sangat-sangat penting bahwa Allah berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairu min sadaqatin yatsba'uha adza. Subhanallah. Yang artinya ucapan-ucapan yang halus itu lebih baik ketimbang sedekah yang dibarengi dengan celaan, rasa sakit. Artinya, ketika kita didatangi, ini penting sekali. Kadang kita didatangi orang yang butuh, baik keluarga maupun bukan. Kadang kita memutuskan untuk memberikan sedekah, kita beri sedekah, tapi sedekah kita dengan tangan dibarengi lagi dengan sedekah mulut. Apa itu? Kata-kata. Auzubillah. Kata-kata yang menyakitkan. Ambil kau ini. Apa kau ini? Pemalas apa semua. Subhanallah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, tidak memberi dengan mulut yang bersih itu lebih baik ketimbang memberi dengan mulut yang menyakiti. Ya. Artinya seandainya kita mengat begini, mohon maaf Pak atau mohon maaf Nak, saya tidak punya apa-apa. Semoga lain kali bisa datang lagi lah lain kali. Semoga saya bisa beri. Padahal kita tidak beri apa-apa. Kita tidak beri apa-apa. Tapi mulut kita aman, kita tidak mencela. Itu lebih baik ketimbang kita berikan harta tapi dibarengi lagi dengan apa jika ini celaan dan segala macam. Kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha. Ucapan yang baik, meskipun tidak dibarengi dengan pemberian harta, itu tetap lebih utama ketimbang memberi dengan dibarengi dengan menyakiti orang lain. Allah Ta'ala alam. Ya, mungkin ini terakhir, mohon maaf yang agak lewat waktunya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Semoga bermanfaat bagi Baik. saya. Amin ya Rob. Jazakallah khairan kepada Ustadz kita atas kebersamaannya di malam hari ini. Juga materi yang telah diberikan. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan saat di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk para pemirsa, terima kasih atas partisipasinya di malam hari ini. Semoga Allah menjadikan apa yang kita dapatkan di malam hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup majelis kita di malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita cukupkan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Ustaz, jazakallahu khairan.